Dan pemirsa, bagaimana upaya negosiasi pemerintah Indonesia kepada Kerajaan Arab Saudi dan bagaimana mekanisme penjadwalan ulang umroh jamaah Indonesia ke Tanah Suci. Kami akan langsung menanyakannya kepada Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi langsung dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Fahrul. Apakah sudah ada kabar baik begitu Pak dari proses lobby atau negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi? Gini, saya cerita aja agak sedikit awal ya. Ini kan keputusan Saudi Arabia untuk menghentikan sementara masalah umroh dan ziarah ke Saudi Arabia dilakukan kemarin tanggal 27 Februari 20. Dan itu berlaku kepada seluruh negara di dunia yang mengirimkan jemaah umrohnya. Jadi tidak berlaku hanya kepada Indonesia. Nah, pada saat diumumkan tentang masalah penghentian sementara itu, sebagian jemaah kita kan sudah terbang, sudah berangkat ke Saudi Arabia. Oleh karena itu, Kemlu meminta kepada Saudi Arabia, memohon supaya mereka tetap bisa diterima dan bisa melanjutkan ibadahnya. Alhamdulillah diterima. Jadi semua yang berangkat kemarin itu ke Saudi Arabia bisa mendarat di Jeddah maupun di Madinah. Setelah dicek kesehatan, mereka lanjut melaksanakan ibadah umroh maupun ziarahnya. Namun demikian, namun demikian ada sebagian di antara mereka yang tidak langsung ke Saudi Arabia, tapi singgah transit di negara ketiga. Mungkin ada di Istanbul dan sebagainya. Dan mereka ini tidak boleh lagi melanjutkan penerbangan ke Saudi Arabia. Mereka itu jumlahnya, tunggu saya catat, lihat catatan saya ya. 1.685 jamaah yang tertahan di negara ketiga. Tapi alhamdulillah hari ini mereka sebagian sudah dipulangkan dan sebagian lagi dalam proses pemulangan. Saya tidak ikuti lagi apakah semuanya sudah pulang atau tidak. Baik, Pak Fahrul, kemudian bagaimana pemerintah Indonesia meyakinkan pemerintah Arab Saudi bahwa Indonesia ini bebas corona? Karena sampai saat ini belum ada kasus yang positif terkena corona kan di Indonesia. Bagaimana meyakinkan pemerintah Arab Saudi? Nah, Ibu Menlu sudah menyampaikan kepada pemerintah Arab Saudi bahwa mereka minta penjelasan. Beliau minta penjelasan kenapa Indonesia dimasukkan sebagai yang terkangkut atau kena masalah corona ini. Saya belum pasti tahu jawabannya dari Ibu Menlu ke Ibu Menlu, tapi kalau informasi yang saya dengar bahwa Saudi Arabia akan segera mengklarifikasi ini. Tapi kembali saya belum komunikasi dengan Ibu Menlu tentang ini. Mungkin bisa ditanyakan Ibu Menlu langsung nanti. Baik, ini kan ada beberapa hal yang juga dinegosiasi begitu dengan pemerintah Arab Saudi. Salah satunya juga tadi Anda katakan bahwa untuk tidak membebankan kembali biaya visa begitu. Apa saja sebenarnya poin-poin yang kemudian diajukan dalam proses negosiasi ini, Pak Fahrul? Kalau masalah visa, hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sudah diajukan secara resmi agar visa-visa yang sudah dikeluarkan nantinya bisa diperpanjang atau diterbitkan yang baru tanpa biaya tambahan. Hal lainnya? Hal lainnya, kami juga telah berunding dengan PPIU, yaitu Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh, maupun penerbangan. Mereka semua sangat-sangat akomodatif dan sangat merespon dengan sangat baik. Jadi mereka bersedia untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, meskipun mereka terpaksa mengeluarkan biaya tambahan mungkin, tapi mereka tidak akan melakukan pembebanan kepada jamaah. Untuk itu kami semua hormat kepada PPIU maupun penerbangan-penerbangan yang selama ini melayani jamaah kita. Baik, kemudian pemerintah meminta masyarakat untuk bersabar dan juga salah satu solusi yang diajukan adalah untuk penjadwalan ulang. Nah, ini mekanismenya akan seperti apa, Pak Fahrul? Kalau penjadwalan ulang belum bisa kita pastikan, karena kita belum pasti tahu sampai kapan penghentian sementara ini dilakukan oleh Arab Saudi. Kita masih komunikasi, tapi paling bisa kita melakukan penjadwalan ulang setelah kita mendapat informasi tentang pencabutan status penghentian sementara ini. Baik, nah kalau memang nanti lobby-lobby ini mentok begitu ya, negosiasi yang dilakukan mentok, adakah jalan lain yang akan ditempuh oleh pemerintah Indonesia? Yang mentoknya di mana? Misalnya tidak disetujui untuk dibuka untuk jalur umroh ini sendiri?
Nah kalau itu memang kan haknya Saudi Arabia dan berlakunya bukan bagi Indonesia. Kalau menurut pertimbangan saya pribadi ya, Saudi Arabia juga berkepentingan dengan umroh, dengan ziarah ini. Boleh katakan malah sangat berkepentingan. Jadi mereka tidak mungkin menghentikan kalau tidak ada alasan-alasan yang kuat untuk dihentikan begitu. Baik. Kemudian untuk penerbitan visa ulang ini sendiri, jadi ini apakah nanti harus membuat visa lagi atau seperti apa, Pak? Nah, sudah kita lakukan pengajuan kita kepada Saudi Arabia melalui duta besarnya di Indonesia, bahwa kita minta nanti visa ini kemungkinannya ada dua. Kalau sudah habis bisa diperpanjang atau kemudian diterbitkan ulang tanpa biaya dari jemaah yang bersangkutan. Ini yang sedang diajukan, tetapi belum ada jawaban begitu dari pemerintah Arab Saudi. Saya belum komunikasi dengan Ibu Menlu lagi ya. Mungkin Ibu Menlu yang tahu lah, apa sudah ada jawaban atau belum. Baik, Pak, ini kan juga tadi Anda katakan bahwa dari pihak maskapai maupun juga travel dan umroh ini mengatakan bahwa mereka akan menanggung kerugian, tetapi masyarakat juga tentunya ini khawatir begitu. Bagaimana kemudian kalau nanti ada pihak-pihak yang mencari celah dalam atau bermain tanda kutip begitu. Ini bagaimana kemudian pengawasan dari pemerintah sendiri terkait dengan biaya-biaya yang nantinya tidak akan dibebankan kepada masyarakat. Seperti apa nanti pengawasannya, Pak? Ini kan jumlahnya banyak sekali begitu jamaah yang akan berangkat ke Arab Saudi. Yang banyak itu kalau keseluruhan. Tapi kalau yang tertunda pada tanggal 27 kemarin jumlahnya adalah 2.393 jamaah. Jadi nggak terlalu besar sekali juga kalau dibagi-bagi ke dalam jumlahnya. PPIU itu kan 75. Jadi 2393 itu dibagi ke dalam 75 PPIU. Nah pada saat pertemuan tadi siang atau tadi pagi di kantor saya, mereka memberikan statement yang bagus sekali. Pak, misalnya kalau yang PPIU mengatakan, pasti kami akan mengeluarkan biaya sedikit-sedikit dalam kaitan mengatasi ini. Tapi itu semua tanggung jawab kami. Dan insya Allah kami dengan penuh rasa tanggung jawab, karena ini ibadah, kami akan atasi pengeluaran kecil-kecil itu. Demikian juga penerbangan. Pada saat saya mengangkat tentang Montreal Convention tahun 1999, beliau mengatakan Montreal Convention itu nggak cukup Pak untuk mengatasi ini. Tapi percayalah, kami akan mengambil langkah-langkah yang lebih dari ketentuan Montreal Convention itu untuk mengatasi masalah jamaah ini, dan itu tanpa mengutip biaya dari jamaah. Dan oleh itu kami hormat kepada mereka. Baik, Pak Farul, mungkin terakhir begitu saat ini mungkin masyarakat juga bertanya-tanya bagaimana selanjutnya kalau mereka ada jadwal penerbangan begitu untuk umroh tetapi tertunda. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Indonesia? Masyarakat agar tetap tenang. Kalau mereka tetap akan berangkat, maksudnya tetap punya keinginan untuk berangkat, pasti akan diberangkatkan sesuai dengan schedule yang akan ditentukan kemudian setelah ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi tentang pencabutan penundaan sementara ini begitu, penghentian sementara. Baik. Terima kasih Pak Fahrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.